Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari materi tentang getaran dan gelombang. Pada pembelajaran awal semester genap ini, kalian telah mempelajari materi gerak. Benda dikatakan bergerak kalau terjadi perpindahan atau perubahan posisi atau kedudukan. Kalian perhatikan itu ada bandul A, O, B. Titik seimbangnya ada di O. Kita tarik sampai di A, kita lepas melewati O, B, kembali lagi ke O, A, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan getaran. Berarti getaran itu merupakan gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Di dalam bergetar itu ada waktunya. Nah, waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu getaran itu yang disebut dengan periode getaran. Di dalam bergetar juga ada jumlah getarannya. Nah, jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon itu yang disebut frekuensi getaran. Jadi periode getaran itu waktu dibagi jumlah getaran, sedangkan frekuensi getaran itu adalah jumlah getaran dibagi waktu. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwasanya hubungan antara periode dengan frekuensi itu adalah kebalikannya. Artinya apa? Artinya periode itu 1/F, begitu juga untuk F itu 1/T. T-nya itu periode, T besar, F frekuensi, T kecil waktu, N jumlah getaran atau putaran. Selanjutnya tentang gelombang. Gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Apa yang dirambatkan? Yang dirambatkan berupa energi. Jenis-jenis gelombang yang kita bahas pada materi ini ada 2. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Kalian perhatikan, itu ada gelombang transversal. Gelombang transversal ditandai adanya bukit dan lembah. Bukit itu yang melengkung ke atas, lembah yang melengkung ke bawah. Jadi dari sini kita bisa sebutkan bahwasanya bukitnya bisa berupa A, B, C ataupun E, F, G. Lembahnya bisa berupa C, D, E ataupun G, H, I. Nah, untuk bukit yang paling atas, kalian perhatikan itu ada B, itu merupakan puncak. Jadi bukit yang paling atas itu namanya puncak. Kemudian kalian perhatikan yang D, bawah itu. C, D, E. C, D, E tadi merupakan lembah. D itu yang paling bawah, berarti merupakan dasar lembah. Nah, satu gelombang pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Berarti dari gambar itu kita bisa menyebutkan A, B, C, D, E. Itu satu bukit, satu lembah. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwasanya gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatannya tegak lurus arah getarannya. Selanjutnya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ditandai adanya rapatan dan renggangan. Satu gelombang pada gelombang transversal terdiri dari satu rapatan, satu renggangan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya gelombang longitudinal itu merupakan gelombang yang arah rambatannya sejajar arah getarannya.
Kita lanjut dengan besaran-besaran yang ada dalam gelombang. Yang pertama ada amplitudo, disimbolkan dengan huruf A. Amplitudo ini merupakan simpangan terjauh atau simpangan maksimal. Yang kedua ada panjang gelombang yang diberi lambang Y terbalik, itu bacanya lambda. Nah, panjang gelombang itu merupakan jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Kalau tadi pada transversal berarti ada satu bukit, satu lembah. Kalau pada longitudinal ada satu rapatan, satu rendahan. Yang ketiga, ada frekuensi gelombang, disimbolkan dengan huruf F. Frekuensi gelombang ini merupakan jumlah gelombang yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Kemudian yang keempat ada periode gelombang yang disimbolkan dengan huruf T besar. Periode gelombang merupakan waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu gelombang. Yang kelima ada cepat lambat gelombang yang diberi lambang V. Cepat lambat gelombang ini merupakan jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Hubungan antar besaran yang sudah kita pelajari tadi, kita sudah tahu bahwasanya periode itu 1/F, ataupun F itu adalah 1/T, maka cepat lambat gelombang yang tadi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 sekon bisa diperoleh persamaan P sama dengan lambda per T. Karena T itu sama dengan 1/F, sehingga persamaan cepat lambat juga bisa kita tuliskan P sama dengan lambda kali F. Dengan keterangan P itu cepat lambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda itu panjang gelombang, satuannya meter, F itu frekuensi, satuannya Hz, T adalah periode dengan satuan sekon. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.